Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya. Itu materinya adalah saklar lampu otomatis yang dikendalikan cahaya. Di awal pembelajaran, silahkan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita lakukan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Gimana kabar kalian semua, anak-anak? Sehat? Sehat. Pada pagi hari ini, Pak akan jelaskan sedikit dulu. Jadi kita akan nanti belajar, kemudian kalian menyimak pembelajaran, Pak akan melakukan presentasi. Keaktifan kalian juga Pak akan catat di sini sebagai referensi Pak untuk memberikan nilai keaktifan dalam diskusi ini, dalam pembelajaran hari ini. Kemudian bagi yang belum melakukan presensi, silahkan masuk di Google Classroom-nya. Presensi hari ini Pak batasi sampai berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak akan share screen dulu. Silahkan anak-anak semuanya untuk menyimak materi dari pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah yang 3.2-nya menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika. Kemudian yang 4.2 itu menguji komponen sensor rangkaian elektronika. Dari kompetensi dasar dan indikator yang Pak sampaikan tadi, maka tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya adalah itu nanti kalian peserta didik dapat menganalisis fungsi dari sensor cahaya LDR pada rangkaian elektronika dengan benar. Jadi terdapat gambar rangkaian ya, kemudian kalian lihat gambar rangkaiannya, kemudian dibaca, kemudian nanti ternyata fungsi dari sensor ini seperti ini. Nah, itu harapannya nanti. Tujuan yang kedua itu adalah kalian dapat menganalisis posisi sensor cahaya LDR pada rangkaian cahaya secara benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mengukur nilai resistansi sensor cahaya. Ini ada sebuah gambar. Nah, gambar-gambar komponen ini nanti akan digunakan pada rangkaian saklar cahaya. Yang nomor 1, nah, siapa yang kira-kira bisa? Ini kita mengingat kembali komponen yang siapa yang bisa kira-kira nomor 1? Komponen apa? Resistor, Pak. Apa namanya? Putu Aan Astawa. Putu Aan. Kita ambil salah satu komponen yaitu dioda ya, dioda tadi, dioda kiprok ini ya, dioda jembatan. Kita aplikasikan di sini. Nah, pada kondisi input ini sinyal apa yang masuk di sini? Ada yang bisa? Silahkan. AC. Sinyal AC. Yang di kotak merah. Ini blok apa namanya? Blok penyiaran jembatan. Blok penyiaran jembatan. Baik. Kemudian yang blok hijau ini apa? Yang blok warna hijau itu blok penaskaran teknologi kontrol atau SCR, Pak. Blok yang biru ini blok apa? Kalau yang biru ini blok pembagian tenaga peraturan SCR. Tegangan SCR. Blok pembagi tegangan untuk penyulutan SCR. Pada siklus pertama, asumsikan pasal listrik siklus 1 positif mengalir melalui saklar manual yang terhubung. Masuk ke lampu, kemudian keluar dari beban atau lampu, mengalir melalui dioda D1, baru masuk ke kaki anoda SCR. Aliran arus DC di sini juga. Ya.
Ya, aliran arus DC di sini juga mengalir ke resistor rangkaian pertama 1 megaohm. Ya, Di sini terjadi ya, pembagian tegangan dengan nilai resistansi LDR. Bila ya, LDR tidak terus. terpapar cahaya, maka nilai resistansinya akan tinggi, sehingga jatuh tegangan pada Baik. LDR cukup untuk mengaktifkan atau menyulut SCR melalui Ya, kaki terus. gate-nya. Ini Ya, mengakibatkan terus. saklar SCR terhubung, arus Hmm, mengalir melalui SCR, kemudian menuju ya, dioda D2, dan kembali ke sumber. ya. Pada kondisi ini Oke. mengakibatkan lampu menyala. Oke, baik. Berarti di sana terjadi hubungan atau lock yang tertutup apa terbuka? Terbuka, Tertutup. Oh, terbuka, Pak. Tertutup, Pak. oh Tertutup, Pak, tertutup. tertutup. Baik, tertutup. Siklusnya berarti siklus tertutup. Karena apa? Karena ada aliran yang keluar dari sumber, kemudian kembali lagi ke sumber. Nah, itu disebut dengan aliran tertutup. Ya. Nah, kemudian yang siklus kedua, ada yang bisa, silahkan. Fasa listrik siklus 2 negatif. Arus mengalir Ya, melalui dioda 3 masuk ke kaki ya, anoda SCR. Aliran arus ya, DC di sini juga mengalir ke resistor ya. R1 mega ohm. Oh, di sini terjadi pembagian tegangan dengan nilai resistansi LDR. Bila tidak terpapar cahaya, Baik, maka nilai resistansinya akan tinggi sehingga jatuh tegangan pada LDR cukup untuk mengaktifkan atau menyulut SCM melalui kaki gate-nya. Ini baik. melalui SCR kemudian menuju ke dioda 4. Arus mengalir ke lampu kemudian melalui saklar manual yang terhubung kembali ke sumber. Pada kondisi ini mengakibatkan lampu menyala. Semua sudah mengunduh LKPD belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Silahkan nanti anak-anak melakukan pengukuran ya. Halo. Oh, Agusnya nih. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Ada Pak. yang mengalami kesulitan? Ya, baik. Bukan saya. Woi. Hati-hati ya. Silahkan, silahkan apa namanya, perhatikan keselamatan kerjanya ya. Alat ukur jangan sampai jatuh. Ada yang bisa menampilkan enggak melalui apa namanya kamera HP-nya mungkin ya atau kamera laptopnya langkah pekerjaan kalian. Coba di-on-kan kameranya dulu. Ini, Pak, yang terpapar cahaya 5 ohm, Pak. Posisi sensor tidak terpapar cahaya 50.000 ohm. 50.000 ohm. 50K. Ya. Tidak terpapar cahaya. Posisi sensor tetap terpapar cahaya 4.000 ohm atau 4K. Apakah tadi sebelum melakukan pengukuran apometernya dikalibrasi nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pengukurannya Saya komandannya sudah, halo? Pak. Halo, Pak. Saya sudah Ya, pakai kali 1000, hasilnya sama, Pak. 66K kali yang tidak terpapar. Yang terpapar 440 ohm. Oh ya. Yang kepala sensornya itu besar apa kecil? LDR-nya besar apa kecil? Yang kecil, Pak. Yang Kecil, Pak. kecil. Ya. Iya. Kemungkinan karakteristiknya berbeda ya. Baik. Ya. Ada lagi yang lain? Yang lain. Astawu. Aan. Sudah tadi. Ya, Pak.
Posisi sensor tidak Ah, terpapar tadi cahaya kurang lebih 2200 ohm. ada cahaya Posisi 200. sensor yang terpapar cahaya 4 ohm. Ada cahaya 4 ohm malah. Posisi Yang sensor tidak tidak ada 400. cahaya 200 ohm. Yang posisi 200 sensor ohm. terpapar cahaya 4 ohm. Rasanya ini kurang mendekati ya pengukurannya ya, Astawa. Enggakah apometernya ada masalah nanti di sana? Nah, silakan dicek lagi ya apometernya. Dikalibrasi kemudian dilakukan pengukuran lagi, Astawa. Ya, Agus. Apriliana, Ini Pak, silakan Agus. hasil pengukuran saya Pak. Eh, Hmm. posisi sensor terpapar cahaya adalah 10.000 OAM Pak. Pak. Oh, Kalau posisi sensor tidak terpapar cahaya 150.000 ohm Pak. tidak Kak. 150 kilo ohm. Oh ya ya ya. Ini Ribu sudah mendekati K. ya. Ada yang ditanyakan. Semua sudah paham kan dengan langkah kerja? Sudah Sudah, paham, Pak. Pak. Baik. Kita ada waktu lagi 10 menit ya. Pada pertemuan ini ya kita cukupkan dulu selama 2 jam pelajaran. Ada enggak yang bisa membantu Pak untuk menyimpulkan materi dari pembelajaran hari ini? Terkait dengan rangkaian sensor. Dari hasil kesimpulan menurut saya, hasil pengukuran tegangan 1K yang terkena cahaya, yang terkena cahaya posisi sensor 5.000 ohm, yang tidak terpapar cahaya Ya, 30.000 ya. ohm. Kalau dihubungkan dengan apa namanya? Dengan rangkaian, dihubungkan dengan rangkaian. Kalau terkena cahaya, Kalau lampunya dihubungkan dengan lampunya akan mati. Kalau tidak terkena cahaya, lampunya akan hidup. akan menyala. Baik. Ya, Pak. LDR dipasang Jika LDR dipasang seri dengan resistor penurun tegangan pembuat kerja sensor cahaya dengan kondisi lampu menjadi terbalik. Ketika sensor terkena cahaya, maka nilai resistensi LDR akan turun sehingga prategangan terpenuhi dan lampu akan menyala. Artinya pada siang hari lampu ya, akan menyala terus. dan malam hari lampu akan padam. Oh ya, baik. Oh, berarti di sini baik, ini adalah dua ini lagi, dua rangkaian jadinya ya logikanya. Logika kebalikan dari saklar cahaya, dari sensor cahaya. Bagus, bagus. Ini sudah bisa menemukan apa namanya permasalahan baru malah ini dari sensor cahaya itu sendiri. Dari segi kalau dilihat dari segi tempat pemasangan pada rangkaian. Baik, ada lagi yang ditanyakan enggak yang lainnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, baik. Pak. Sudah mengerti, Baik. Pak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas penguat operasional OPM. Nah, setelah penguat operasional kita akan masuk ke bagian pengatur nada yang menggunakan IC penguat operasional OPM itu sendiri. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan kalau memang tidak ada pertanyaan, tadi sudah ada kesimpulan, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak.
Nah, Pagi, salam Pak. sehat. Pagi, Pak. Terima kasih telah menjawab, Pak.